Partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa. Itulah pernyataan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menghadapi kondisi politik tanah air saat ini. Yusril menyinggung kinerja DPR RI yang kini menurun dibandingkan tahun 1999. Menurut Yusril, ini tak lepas dari sistem pemilu yang berubah, sehingga mempermudah artis dan influencer duduk di kursi parlemen karena popularitas dibandingkan orang yang memang berbakat di bidang politik. Melalui kanal YouTube pribadinya, Menko Kumham Imipas menyebut, sistem pemilu yang sekarang dianut Indonesia membuat orang yang berbakat di politik tidak bisa tampil ke permukaan. Ini sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan, yang menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri, mulai dari threshold maupun sistem pemilu yang sampai hari ini pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat, dan lebih memberikan kesempatan kepada setiap rakyat yang mempunyai kemampuan dan minat untuk terjun ke dalam dunia politik untuk tampil menjadi calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Karena kita ketahui selama ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999. Yusril mengungkap, pemerintah tengah berencana melakukan perubahan terhadap undang-undang terkait pemilu dan partai politik. Terlebih, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Menko itu turut mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan perlunya reformasi politik. Harapannya, partisipasi politik terbuka bagi siapa saja, tidak hanya orang-orang yang mempunyai uang, tapi mereka semua yang merupakan warga negara Indonesia. Keputusan Yusril buka suara tidak lepas dari gerakan 17+8 tuntutan rakyat, rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang telah sampai ke tangan DPR. Gerakan bertajuk 17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati tersebut menindaklanjuti aksi demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia yang menyerukan aspirasi terlebih bagi para wakil rakyat yang berada di kursi DPR. Tuntutan itu menyoroti berbagai kebijakan ataupun pernyataan anggota parlemen yang dinilai kurang tepat dan merugikan beberapa pihak, termasuk rakyat sendiri.